Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, at-ta'ajjubu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau memasuki buku yang baru, yaitu buku kedua dari Dalilus Salik. Kemudian pada awal pembahasan dari buku tersebut, beliau masuk ke dalam bab mengenai at-ta'ajjubu, yaitu perasaan takjub atau perasaan heran dan lain sebagainya yang semakna dengannya. Maka kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan sighata at-ta'ajjubi, ya, sighata at-ta'ajjubi, yaitu dua bentuk, dua sighah atau dua susunan yang menunjukkan akan ungkapan takjub. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-474 dan bait yang ke-475. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, bi af'alan tiq ba'da ma ta'ajjuba auji bi af'il qabla majrurin biba. Dan ucapkanlah dengan af'ala, ya, atau ucapkanlah dengan struktur atau bentuk af'ala setelah ma. Ya, jadi setelah ma, setelah kata ma, kemudian datangkanlah af'ala. Untuk apa? Ta'ajjuba, untuk mengungkapkan rasa takjub. Auji bi af'il qabla majrurin biba. Atau bisa juga engkau datangkan bentuk atau struktur af'il. Ya, af'il. Tujuannya juga untuk takjub. Namun nanti muta'ajjab minhunya yang menjadi objek ketakjubannya itu harus datang setelah huruf ba. Ya, jadi ada dua susunan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan rasa takjub adalah ma af'ala, kemudian setelah itu muta'ajjab minhunya, atau af'il bi, setelah ba itu muta'ajjab minhunya. Kemudian beliau melanjutkan, watil wa af'alan sibannahu kama awfa khalilaina wa asdiq bihima. Kemudian beliau mengatakan bahwa kata yang datang mengikuti af'ala, atau yang datang setelah af'ala pada ma af'ala tadi, itu insibannahu, maka nasabkanlah. Ya, nanti akan dijelaskan bahwa nasabnya itu karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Contohnya apa? Di sini ma aufa khalilaina. Ma aufa khalilaina. Ya, betapa menepati janji, ya, betapa orang tersebut, betapa kedua sahabat kita itu adalah orang yang menepati janji atau memenuhi hak orang lain. Ya, menunjukkan kekaguman, ketakjuban kepada kedua saudara kita atau kedua sahabat kita. Maka khalilai di situ itu adalah isim yang mansub. Isim yang mansub. Karena dia mutsanna, maka mansubnya dengan ya. Kemudian contoh berikutnya, wa asdiq bihima. Ya, betapa jujurnya kedua sahabat kita tersebut. Ya, maka di sini adalah bentuk atau susunan yang kedua yang menyatakan kekaguman atau ketakjuban. Kemudian beliau melanjutkan, ta'rifut ta'ajjubi, definisi atau pengertian dari rasa takjub, ya, rasa heran, rasa kagum,
itu adalah at-ta'ajjubu infi'alun, ya, yang namanya rasa takjub itu adalah infi'al, reaksi atau perasaan yahdutsu fi nafsil makhluqi, yang itu muncul pada diri makhluk, inda syu'uri bi amrin yujhalu sababuhu. Jadi reaksi atau perasaan tersebut muncul pada diri makhluk ketika merasakan suatu perkara yang tidak diketahui sebabnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa definisi takjub di sini itu perasaan yang muncul pada diri seorang makhluk ketika merasakan sesuatu namun tidak diketahui sebab dari ketakjuban tersebut, ya, atau tidak diketahui perkara yang menyebabkan ketakjuban tersebut. Ya, bi amrin yujahalu sababuhu, karena perkara yang tidak diketahui sebabnya. Nah, di sini maka perlu ada perincian. Di sini ada catatan kaki. Yaqulu ba'dun nuhati, sebagian ulama nahwu itu menjelaskan, inna ta'ajjuba mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Bahwa rasa takjub, rasa heran, itu tidak mungkin, ya, atau mustahil disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak mungkin, ya, menurut sebagian ulama nahwu mengatakan tidak mungkin Allah itu merasakan rasa takjub. Ya, itu tidak sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Li'annahu la yakhfa 'alaihi syai'un. Karena kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka apa? Wa innahu yanbaghi sarfut ta'ajjubi fi nususil Qur'ani awis sunnati lil mukhatabi. Maka ulama-ulama nahwu tersebut mengatakan bahwa selayaknya makna takjub tersebut itu dipalingkan, ya, makna takjub yang ada pada teks-teks Al-Qur'an dan hadis itu dipalingkan kepada mukhatab. Berarti kepada lawan bicara. Supaya apa? Ya, supaya tidak menyandarkan sifat takjub tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipalingkan, dialihkan kepada mukhatab. Wa hadza fihi nadharun. Akan tetapi pendapat ulama nahwu yang seperti ini itu perlu ditinjau kembali. Maka di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, was-shawabu itsbatut ta'ajjubi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi. Nah, ini adalah kaidah yang umum ketika berkaitan dengan sifat, ya, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa pendapat yang lebih benar menurut beliau itu adalah tetap menetapkan atau menyandarkan sifat takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tentu saja yang sesuai atau yang layak dengan keagungannya. Artinya apa? Takjubnya makhluk dan takjubnya Allah tentu tidak akan sama. Ya, tidak mungkin takjubnya makhluk itu sama dengan takjub Allah. Maka beliau merinci hal tersebut. Fa inna ta'ajjuba naw'ani. Karena yang namanya rasa takjub itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna shadiran an khafa'il asbabi 'alal muta'ajjibi. Yaitu rasa takjub, rasa heran yang dia itu muncul karena sebab yang tersembunyi, ya. Jadi rasa takjub atau heran itu muncul karena sebab-sebab yang tersembunyi dari pihak yang kagum atau pihak yang heran. Jadi jenis yang pertama itu ketika orang heran, itu penyebab herannya itu tidak diketahui oleh orang tersebut.
Kemudian apa? Fayadahashulahu, maka dia tercengang akan hal tersebut. Wa yasta'dhimuhu, kemudian mengagungkan hal tersebut. Wa yata'ajjabu minhu, ya, maka dia heran atau takjub dengan hal tersebut. Wa hadza fi haqqil makhluqi, maka yang seperti itu berlakunya kepada hak makhluk. Artinya takjub yang seperti ini, yang penyebabnya tidak diketahui oleh orang yang takjub, itu hanya mungkin terjadi pada makhluk. Wa huwa mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Maka rasa takjub yang seperti ini, yang dimana pihak yang takjub itu tidak mengetahui sebab takjubnya, itu tidak mungkin terjadi. Ya, mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Li'annallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui segalanya. Maka rasa takjub yang seperti ini tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis takjub yang pertama. Ats-tsani, takjub yang kedua, an yakuna sababuhu khuruja syai'i an nadhairihi. Bahwa sebab rasa heran atau takjubnya karena sesuatu itu keluar atau berbeda dari hal-hal yang sejenis dengannya. Artinya ketika sesuatu itu keluar dari kebiasaannya. Jadi penyebab herannya itu karena ada sesuatu yang dia itu di luar kebiasaan. Au amma yanbaghi an yakuna alaihi. Atau sesuatu tersebut itu keluar dari keadaan yang seharusnya ia ada di atasnya. Ya, jadi ketika sesuatu tersebut itu seharusnya dia ada di posisi tertentu atau di keadaan tertentu. Ketika dia keluar dari keadaan yang biasanya dia ada di situ, maka itu bisa menjadi sebab rasa takjub. Ma'a ilmil muta'ajjibi. Ya, sedangkan orang yang takjub tersebut tahu. Ya, tapi rasa takjubnya dan herannya itu lebih karena dia di luar kebiasaan, di luar hal yang dia seharusnya ada di situ. Ya, ini adalah jenis takjub yang kedua. Wa hadza huwa tsabitu fi haqqillahi ta'ala. Maka rasa takjub yang seperti ini itu dapat ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dallatin nususu ala thubutihi. Maka sungguh dalil-dalil itu telah menunjukkan akan ditetapkannya sifat takjub Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat ke-12, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Bahkan engkau menjadi heran ya, terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau. Ya. Maka bidhammitta'i lil fa'ili. Ada ulama qiraah yang membaca ayat ini dengan mendommahkan huruf ta dari fa'ilnya ajibta. Berarti menjadi apa? Bal ajibtu wa yaskharun. Bahkan aku menjadi heran dan mereka menghinakan. Nah, siapa yang membaca seperti itu? Wahiya qira'atu Hamzata wal Kisaiyi minas sab'ati. Yang membaca tak di situ menjadi dhammah adalah Hamzah dan Al-Kisai, dan beliau berdua adalah ulama qira'ah yang 7. Wa ala hadhil qira'ati fal ayatu min ayatis sifati. Maka kalau mengikuti qira'ah atau cara membaca beliau berdua, maka ayat ini menjadi ayat sifat. Karena ajibtu. Ya, di situ yang takjub itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Ya, qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, ya, maka alangkah atau betapa kafirnya ya manusia. Betapa manusia itu ada dalam keadaan yang kafir, kufur. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighah atau bentuk atau susunan ta'ajjub, yaitu ma af'alahu. Ya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-175. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Ya, fama asbarahum 'alan nar. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya. Waqalat ini juga ma'af'alahum, ya ma'af'alahu, yaitu mengikuti susunan bentuk ta'ajjub yang pertama. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, asmi' bihim wa absir. Ya, asmi' bihim wa absir. Betapa terangnya pendengaran mereka dan betapa ya tajamnya penglihatan mereka. Maka ini juga merupakan sighah ta'ajjub atau susunan takjub. Maka di sini ada penjelasan qala Ibnu Abi Asimin, maka Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala beliau mengatakan fi kitabihi, dalam kitab beliau As-Sunnati, dalam kitab beliau As-Sunnah Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama Safhata tis'in wa arba'ina wa mi'ataini, pada halaman 249. Beliau mengatakan babun fi ta'ajjubi rabbina min ba'di ma yasna'u ibaduhu mimma yataqarrabu bihi ilaihi. Yaitu bab mengenai ketakjuban ya atau keheranan Rabb kita terhadap sebagian hambanya atau sebagian hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ibnu Abi Asim itu menyandarkan sifat takjub kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara haditsa, maka di situ Ibnu Abi Asim itu kemudian menyebutkan sebuah hadis, yaitu sebuah hadis yang berbunyi ajiba rabbuna tabaraka wa ta'ala min rajulaini. Ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu takjub, ya, takjub terhadap dua laki-laki, yaitu rajulun qama min firashihi wa lihafihi, yaitu seorang laki-laki yang dia itu ya bangun dari tempat tidurnya dan juga selimutnya, al-haditha, ya, kemudian seterusnya dari isi hadis tersebut. Maka hadis ini itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat merasakan atau disifati dengan rasa takjub, yang disifati dengan sifat takjub. Dan wa huwa haditsun hasanun, dan di sini hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Kemudian beliau juga wa haditsa juga menyebutkan hadis yang lain, yaitu ajiba rabbuka min ra'il ghanami fi ra'si syadhiyati minal jabali yu'adhdhinu wa yuqimu. Ya ajiba rabbuka min ra'il ghanami fi ra'si syadhiyati minal jabali yu'adhdhinu wa yuqimu.
Robmu itu takjub kepada seorang penggembala kambing yang berada di bagian atas atau bagian puncak dari gunung, yang kemudian dia beradzan, kemudian juga dia mengumandangkan iqamah atau qomat. Maka di sini juga hadis ini itu menyandarkan sifat takjub kepada Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa isnaduhu jayyidun, dan hadis ini itu sanad-sanadnya itu adalah baik. Kemudian beliau melanjutkan wa ala hadza fa ta'rifun nuhati lit ta'ajjubi khassun bin naw'il awwali. Maka karena penjelasan ini, maka definisi para ulama nahwu mengenai takjub itu khusus untuk takjub yang pertama. Ya, karena tadi ulama nahwu itu mendefinisikan takjub itu adalah reaksi yang muncul pada diri makhluk ketika merasakan hal yang tidak diketahui sebabnya. Maka itu jelas jenis takjub yang pertama, yang tidak mungkin disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqi bil adamiyyina, yang tentu saja rasa takjub yang jenis pertama itu dia itu berkaitan dengan manusia. Kama nassa ala hadza az-zujjaju fi ma'anil Qur'ani wa i'rabuhu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh atau az-zajjaju, ya, kama nassa ala hadza az-zajjaju, ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh az-zajjaj pada kitab beliau Ma'anil Qur'ani wa i'rabuhu, yaitu makna-makna dari Al-Qur'an dan i'rabnya. Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid yang keempat, safhata tis'in wa tis'ina wa mi'ataini pada halaman 299. Wa amma i'tibarul qa'idatin nahwiyati hiyal muntalaqu wal asasu. Dan adapun menjadikan kaidah nahwu yang itu adalah landasan dan dasar, thumma tu'awwalun nususu bima yatamasya ma'aha, ya, kemudian dalil-dalil atau teks-teks dalil, ya, teks-teks dalil itu ditakwil, ya, ditakwil supaya sesuai atau selaras dengan kaidah nahwu tersebut, bahwa pamin anna ta'ajjuba masrufun lil mukhatabina, ya, bahwa rasa takjub itu kemudian dialihkan kepada lawan bicara, fa ghairu sahihin, maka yang seperti itu tidak tepat. Nah, takwil yang seperti itu tidak tepat. Jadi beliau mengatakan pendapat sebagian ulama nahwu yang mengatakan bahwa rasa takjub atau takjub yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah itu harus dialihkan, dipalingkan kepada lawan bicara mukhatab, itu menurut beliau tidak tepat. Unzur, ini dapat dilihat di Majmu'a Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Majmu' Fatawa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Mujallad as-Sadisa pada jilid ke-6, safhata 23 wa mi'atin pada halaman 123. Wa adwa'ul bayani lishinqiti, dan juga adwa'ul bayan, kitab dari Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad as-Sadisa jilid ke-6, safhata 80 wa 600 pada halaman 680. Wanzur, ini juga dapat dilihat di Syarha Lum'atil I'tiqadi, ya, Syarah Lum'atul I'tiqad, ini kitab yang masyhur yang membahas mengenai nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Utsaimin, ya, buah karya Ibnu Utsaimin, safhata 34 ila safhati 35, halaman 34 sampai halaman 35. Maka kita lanjutkan kitab ini. Maka tadi dikatakan ta'ajjub itu infial. Nah, apa yang dimaksud dengan infial? Wal muradu bil infiali, dan yang dimaksud dengan infial di sini
ta'athurun nafsi 'inda syu'uri bil amril madhkuri, yaitu pengaruh yang didapatkan oleh jiwa ketika merasakan sesuatu yang disebutkan tadi. Wa huwa naw'ani. Maka yang namanya infial itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, naw'un la dhabita lahu, yaitu jenis dari infial, yaitu sesuatu yang dirasakan, reaksi atau perasaan, yang tidak ada patokan khusus. Wa innama yu'rafu bil qarinati. Maka perasaan tersebut, ya reaksi tersebut, itu dapat diketahui dengan qarinah, ya petunjuk atau dari konteks. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum." Ya, mengapa kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal tadinya kalian itu dalam keadaan mati. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Ya. Fa kaifa ismu istifhamin. Maka kaifa di situ adalah isim istifham. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin halun. Yang dia itu mabni dengan fathah dan menempati kedudukan nasab sebagai hal. Wa hiya tufidut ta'ajjuba. Maka yang seperti ini itu membawa makna takjub. Ya, membawa makna takjub. Artinya ungkapan takjub itu tidak terbatas pada dua susunan tadi, ma'af'alahu dan af'il bihi. Dalam bahasa Arab ya, yang sangat luas, itu banyak cara untuk mengungkapkan rasa takjub. Salah satunya adalah dengan kaifa ini. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, li Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallahi innal muslima la yanjusu. Maha suci Allah, ya, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Maka perhatikan di sini pada dua contoh ini, pada ayat Al-Qur'an dan juga pada hadis ini, itu ungkapan takjub tidak menggunakan susunan khusus. Tidak menggunakan ungkapan atau struktur yang khusus. Tetapi rasa takjub itu diketahui dari konteks pembicaraannya. Ya, konteks ayat turun dan konteks ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda akan hal ini. Maka kita lihat catatan kaki. Al-haditsu muttafaqun alaihi. Hadis tersebut itu disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui perawi yang sama. Unzur, ini dapat dilihat di Fathul Bari, yaitu kitab Fathul Bari, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'ina wa thalathimi'atin, pada halaman 390. Ini adalah kitab syarah atau penjelasan dari Sahih Muslim. Kita kembali ke atas. Ya, maka apa? Fa subhana ismu masdarin. Maka lafadz subhana pada subhanallahi itu adalah isim masdar. Mansubun bi fi'lin mahdzufin, yang itu mansubnya dengan fi'il yang dihapus. Wa huwa ta'ajjubun min i'tiqadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti i'tiqadnya ya. Berarti at-tanajjusi bil janabati. Atau bisa juga menjadi maf'ul, menjadi at-tanajjusa bil janabati. Wa huwa ta'ajjubun min i'tiqadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu at-tanajjusa bil janabati. Dan
ungkapan ini yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan rasa takjub atau heran dari anggapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa bisa sesuatu atau seseorang itu menjadi najis ketika dia berada dalam keadaan junub. Ya, jadi pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menganggap bahwa seseorang itu ketika junub itu dia menjadi najis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa heran atau takjub, kemudian mengatakan, Maha Suci Allah, sesungguhnya seorang Muslim itu tidak najis. Kemudian baqaulihim, dan juga ucapan orang Arab terdahulu. Ya, ini juga ungkapan yang sering digunakan untuk menunjukkan rasa takjub, tetapi tidak termasuk ma'af'alahu atau af'il bihi. Yaitu lillahi darruhu farisan. Ya, lillahi darruhu farisan. Nah, lillahi darruhu ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa takjub. Ya, dar itu menunjukkan, ya, maknanya susu, tapi menunjukkan sesuatu yang utama. Menunjukkan sesuatu keutamaan yang dimiliki oleh muta'ajjab minhunya, sesuatu yang dikagumi. Maka, ya, maknanya seperti kalau ini lillahi darruhu farisan, ya, maka seperti kagumnya betapa gagahnya atau betapa hebatnya penunggang kuda tersebut. Fafarisan tamyizun mansubun, maka lafadz farisan itu adalah tamyiz yang mansub. Qusida bihi at-ta'ajjubu. Dan yang dimaksudkan di situ itu adalah rasa takjub. Maka itu adalah jenis yang pertama. Ats-tsani, kemudian jenis yang kedua dari takjub atau infial, rasa perasaan yang dirasakan tadi karena adanya suatu sebab, itu adalah nau'un qiyasiyun, yaitu infial atau rasa takjub yang dia itu dapat dikiaskan, dapat mengikuti kaidah. Maka ini yang paling banyak diketahui oleh penuntut ilmu, yaitu walahu sighatani. Maka itu memiliki dua bentuk atau dua susunan. Wudi'ata li'insya'ihi. Yang dua sighah tersebut itu diletakkan untuk mengungkapkan rasa takjub tersebut. Ihdahuma ma'af'alahu. Yang pertama adalah bentuk ma'af'alahu. Wa tsaniyatu af'il bihi. Sedangkan bentuk yang kedua adalah af'il bihi. Ya, maka ini adalah dua bentuk yang dapat dikiaskan untuk menunjukkan rasa takjub. Kemudian i'rabus sighatil ula. Kemudian i'rab dari susunan atau sighah takjub yang pertama. Ya, bentuk takjub yang pertama yaitu ma'af'alahu. Fal ula, maka bentuk yang pertama, sighah yang pertama, nahwu ma'ausa'al hadiqata. Ya, betapa luasnya taman tersebut. Fama ta'ajjubiyatun. Maka ma yang ada di situ adalah ma ta'ajjubiyah. Ismun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Isim yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rafa' sebagai mubtada'. Wa hiya nakiratun tammatun. Dan itu adalah isim yang nakirah secara sempurna. Ya, apa maksud nakirah yang ma di situ kan nakirah yang sempurna. Apa makna nakirah yang sempurna? Wa ma'na nakiratin annaha bima'na syai'in, ayyi syai'in. Yang dimaksud dengan nakirah itu adalah bermakna sesuatu, ya, atau sesuatu apapun, ya, apa saja seperti itu. Itu adalah nakirah. Wa ma'na tammatin, sedangkan dimaksud nakirah yang sempurna, tammah atau sempurna adalah annaha la tahtaju illa lil khabari. Ya, bahwa nakirah tersebut itu tidak memerlukan apapun melainkan khabar. Atau mudahnya dia hanya memerlukan khabar.
fala tahtaju lina'tin, maka dia tidak perlu na'at, au ghairihi minal quyudi, atau yang selain na'at dari berupa batasan-batasan. Maka di sini wasawwagha libtida'a biha tadammunuha ma'na ta'ajjubi. Dan yang memperbolehkan suatu jumlah itu didahului oleh ma tersebut, yaitu ma ta'ajjub. Ya, sawwagha ini fi'il, alibtida'a itu maf'ul bihi. Kemudian tadammunu di situ adalah fa'il dari sawwagha. Maka yang memperbolehkan kita itu memulai jumlah dengan ma, itu tadammunuha makna ta'ajjubi. Karena ma di situ itu mengandung makna ta'jub. Fasarat bimakna syai'in 'azimin. Maka jadilah maknanya tersebut itu menjadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang agung. Wa awsa'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Maka lafadz awsa'a itu menjadi fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Bidalili luzumihi ma'aya ilmutakallimi nunal wiqayati. Yang menjadi dalilnya, ya dalil bahwa itu adalah fi'il madhi, itu adalah luzumihi ma'aya ilmutakallimi nunal wiqayati. Yaitu ketika awsa'a atau apapun af'ala yang ada pada sighah takjub, itu dia itu datang bersama ya mutakallim, maka luzumihi nunal wiqayati, maka dia selalu didatangkan dengan nun wiqayah. Maka itu yang menjadi petunjuk bahwa awsa'a itu fi'il madhi. Nahwu contohnya, ma afqarani ila afwillahi. Ma afqarani ila afwillahi. Ya, betapa butuhnya saya, betapa sangat perlunya saya kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ma adalah ma ta'ajjubiyah, afqara adalah fi'il madhi. Kemudian setelah itu muta'ajjab minhunya adalah ni, ya, atau ya mutakallim. Nah, ya mutakallim itu perlu didatangkan nun wiqayah di situ untuk melindungi ra dari dibaca kasroh. Jadi ra tetap dibaca fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'il dari awsa'a atau afqara di sini itu adalah dhamir mustatir yang hukum istitarnya tersembunyinya itu wajib. Taqdiruhu huwa, yang takdirnya adalah huwa. Ya'udu ala ma. Huwa itu mengacunya atau kembalinya kepada ma ta'ajjubiyah. Wal hadiqata maf'ulun bihi mansubun. Dan lafadz al-hadiqata pada ma awsa al-hadiqata itu adalah maf'ul bihi yang mansub. Wal jumlatu khobarul mubtada'i ma. Dan jumlah tersebut menjadi khobar mubtada' dari ma. Ya, kemudian yang berikutnya i'rabus sighati tsaniyati, yaitu i'rab dari sighah ta'ajjub yang kedua. Wasighatu tsaniyatu, dan bentuk atau susunan dari ta'ajjub yang kedua itu adalah nahwu aqbih bil bukhli. Ya, aqbih bil bukhli. Betapa buruknya sifat bakhil. Wahiyya bimakna ma aqbahahu. Ya, sama. Maka itu maknanya sama, yaitu betapa buruknya sifat bakhil. Famadalulus sighataini min haitsu ta'ajjubi wahidun. Maka kedua sighah tersebut, kedua struktur atau susunan tersebut, baik ma af'alahu dan af'il bihi, itu hal yang ditunjukkan dari sisi takjub itu sama. Artinya apa? Kedua bentuk tersebut, aqbih bil bukhli dan ma aqbahahu, itu menunjukkan makna yang sama, yaitu takjub. Fa aqbih fi'lun madin. Ya, maka lafadz aqbih itu adalah
fi'il madhi. Ja'a ala suratil amri. Yang dia itu datang dalam bentuk amr, dalam bentuk perintah. Mabniyun ala fathin muqaddarin. Yang mabninya dengan fathah yang ditakdirkan, yang muqaddar. Limaji'ihi ala hadhihi surati. Karena dia datang dalam bentuk ini. Wa asluhu af'ala bisighatil madhi. Dan asalnya itu adalah af'ala dalam bentuk madhi. Wa hamzatuhu lis-sayrurati. Dan hamzah yang ada pada wazan af'ala itu adalah hamzah sayrurah. Yang menunjukkan makna perubahan atau bahwa itu menjadi sesuatu. Ai aqbahal bukhla. Ya, aqbahal bukhla. Ya. Apa yang dimaksud dengan aqbahal bukhla? Ai sara dha qubhin. Ya, sara dha qubhin. Atau maaf. Ya maaf, itu jadi fa'il ya. Berarti ai aqbahal bukhlu. Aqbahal bukhlu. Maksudnya apa aqbahal bukhlu? Ai sara dha qubhin. Bahwa kebakhilan itu menjadi pemilik keburukan. Ya, kenapa maknanya seperti itu? Kaqaulihim, sebagaimana ucapan orang Arab terdahulu, abqalatil ardu. Ya, abqalatil ardu. Artinya bumi itu menjadi tumbuh. Ai sarat dzata baqlin. Ai sarat dzata baqlin, bahwa bumi itu jadi pemilik baql. Ya, baql itu apa? Wa huwan nabatu, maksudnya tumbuhan. Jadi bumi jadi memiliki tumbuhan. Atau ucapan orang Arab, wa athmaratis syajaratu. Ya, athmaratis syajaratu. Ya, pohon tersebut berbuah, atau ai sarat dzata thamaratin, bahwa pohon tersebut jadi memiliki buah. Fa ghuyyiral lafdhu min suratil madhi ilal amri. Kemudian lafadznya itu diubah dari bentuk fi'il madhi menjadi fi'il amr. Karena wazan af'ala itu amrnya adalah af'il. Ya, amr dari af'ala itu adalah af'il. Kemudian apa? Liqasdi ta'ajubi, karena untuk tujuan menunjukkan rasa takjub. Kemudian faqubiha isnadu sighatil amri ila lismi dzahiri. Maka secara bahasa Arab itu ya dihukumi buruk menyandarkan sighah atau bentuk amr langsung kepada isim dzahir. Jadi secara bahasa Arab itu tidak baik yang menjadi af'ilhu. Ya, af'ilhu. Jadi langsung dari fi'il amr, kemudian setelah itu kok langsung isim dzahir, hu-nya jadi kata apapun itu, ya misalnya aqbihil bukhla misalnya. Nah, itu secara bahasa Arab itu bukan bentuk yang baik. Fazidatil ba'u fil fa'ili. Maka pada fa'ilnya itu didatangkan huruf ba tambahan. Fal ba'u zaidatun, maka ba yang ada di situ adalah ba zaidah. Wal bukhli fa'ilun marfu'un, maka lafadz al-bukhli adalah fa'il yang marfu' bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi. Yang menghalangi lafadz dhammah itu tampak pada al-bukhli itu adalah telah sibuknya kedudukan al-bukhli karena harokat huruf jar tambahan, yaitu ba tadi. Kita lihat catatan kaki. Hadzal i'rabu lis-shighati tsaniyati huwal masyhur. I'rab ini untuk bentuk yang kedua dari bentuk takjub itu adalah i'rab yang masyhur. Ya, jadi i'rab yang masyhur itu adalah
af'il itu asalnya adalah fi'il madhi, kemudian diubah menjadi fi'il amr, kemudian muta'ajjab minhunya yang setelah ba tersebut itu di-i'rab sebagai fa'il, namun fa'ilnya itu tidak bisa tampak dhammahnya karena dia datang setelah huruf jar. Itu adalah i'rab yang masyhur. Wa dhahaba jama'atun minan nuhati ilal i'rabil ati. Adapun ada sekelompok ulama nahwu yang datang dengan bentuk i'rab yang lain. Maka beliau semua rahimahumullah itu datang dengan i'rab seperti ini. Aqbih fi'lu amrin mabniyun 'alas sukuni. Jadi aqbih itu langsung di-i'rab sebagai fi'il amr. Bukan fi'il madhi yang datang dalam bentuk amr, tapi langsung datang dalam bentuk fi'il amr yang mabni dengan sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang hukum istitarnya itu wajib, yang takdirnya adalah anta. Ya'udu ala masdaril fi'lil madhkuri wa huwa al-qabahi. Al-qabahu. Ya, wa huwa al-qabahu. Al-qubahu, maaf ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban yang takdirnya anta, yang kembalinya kepada masdar dari fi'il yang disebutkan, yaitu apa? Al-qubahu, keburukan. Kemudian bil bukhli jarrun wa majrurun muta'alliqani bil fi'li. Itu adalah jar majrur yang ya terikat berkaitan dengan fi'il, wa yakunul ma'nal malhudhu, maka jadilah makna yang dimaksud dari aqbih bil bukhli tersebut adalah yaqubaha aqbih bil bukhli. Ya yaqubaha aqbih bil bukhli. Apa artinya? Ai lazimhu wa la tufariqhu. Jadi menurut i'rab yang kedua ini, itu takdirnya seperti itu. Wahai keburukan, ya aqbih bil bukhli. Apa aqbih bil bukhli? Ai lazimhu, tetaplah bersama dengan kebakhilan, dan janganlah engkau berpisah dengan kebakhilan. Ini menunjukkan betapa buruknya kebakhilan, sampai kita meminta kepada keburukan untuk terus bersama dengan kebakhilan, supaya kebakhilan itu senantiasa disifati dengan keburukan. Wa hadzal i'rabu aisaru minal awwali. Dan i'rab yang ini itu lebih mudah daripada i'rab yang tadi, yang fi'il madhi dibawa dalam bentuk fi'il amr dan seterusnya. Fal akhdhu bihi hasanun. Maka mengambil i'rab yang kedua ini itu juga baik. Kita kembali ke atas. Maka kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bi af'alam tiq ba'da ma ila akhirih. Ai maksudnya intiq bi sighati af'ala li ajli ta'ajjubi. Yaitu tuturkanlah, ucapkanlah dengan susunan af'ala untuk menunjukkan makna takjub. Bisyarti antakuna ba'da kalimati ma. Tapi dengan syarat susunan af'ala tersebut itu didatangkan setelah kata ma. Ya, ma ta'ajjubiyah tadi. Wa in syi'ta faji' bisighatin ukhra. Dan jika engkau menghendaki, maka datangkanlah dengan susunan atau bentuk yang lain. Hiya af'il, yaitu bentuk af'il. Wa ba'daha al-muta'ajjabu minhu majruran bil ba'i. Dan setelah af'il, itu didatangkan muta'ajjab minhu dalam keadaan majrur karena huruf jar ba. Tsumma dzakara annal muta'ajjaba minhu ba'da sighatil ula yakunu mansuban ala annahu maf'ulun bihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa muta'ajjab minhu setelah bentuk yang pertama itu datang dalam keadaan mansub
karena keadaannya atau kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Thumma mathala lissighataini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mendatangkan dua contoh untuk dua sighah, yaitu ma'aufa khalilaina dan wa asdiq bihima. Kemudian beliau melanjutkan hadzful muta'ajjabi minhu, yaitu dihapusnya muta'ajjab minhu atau yang menjadi objek dari kekaguman atau keheranan tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-476. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana 'indal hadfi ma'nahu yadhih. Maka beliau mengatakan, ya istabih, perbolehkanlah menghapus ma minhu ta'ajjabta, atau perkara yang engkau heran atau takjub, atau objek kekagumanmu. Perbolehkanlah penghapusan muta'ajjab minhu, atau yang menjadi objek keherananmu. In kana 'indal hadfi ma'nahu yadhih. Jika ketika muta'ajjab minhu dihapus, itu maknanya tetap jelas. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, yajuzu hadful muta'ajjabi minhu idza dalla alaihi dalilun. Diperbolehkan untuk menghapus muta'ajjab minhu jika ada konteks atau petunjuk yang menunjukkan kepada muta'ajjab minhu tersebut. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan muta'ajjab minhu adalah alismul mansubu ba'da af'ala, yaitu isim mansub yang datang setelah af'ala atau ma af'ala, wal majaruru bil ba'i ba'da af'il, atau isim yang majrur dengan ba setelah af'il. Famithalul awwali qaulus syairi. Maka contoh yang pertama, ya contoh yang setelah af'ala, itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, setelah af'ala ada muta'ajjab minhu, kemudian dihapus. Itu adalah ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, Ara umma amrin dam'uha qad tahattara, bukaan ala amrin wa ma kana asbara. Ya, saya melihat ibu dari Amr itu air matanya itu sungguh menetes dalam keadaan menangis karena Amr dan betapa sabarnya dia. Maka perhatikan ada makana asbaro. Di situ tidak disebutkan muta'ajjab minhunya. Maka kita lihat catatan kaki yang dimaksud dengan Ummu Amrin di situ, al-muradu bihi, yang dimaksud Amr di situ, Amru benu Qami'ata al-Yashkuriyu, yaitu Amr bin Qami'ah al-Yashkuri. Siapa beliau? Sahibu Imri'inil Qaisi. Ya, sahib dari Imru' al-Qais, atau orang yang menemani Imru' al-Qais asy-syairi. Beliau adalah seorang penyair yang sangat masyhur, Imru' al-Qais, fi safarihi ila Qaisarir Rumi. Jadi Amr bin Qami'ah al-Yashkuri itu adalah seseorang yang menemani Imru' al-Qais, seorang penyair, pada perjalanan beliau ketika menemui Kaisar Romawi. Kemudian masih ada lanjutannya, catatan kaki. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, Umma Amrin maf'ulu ara al-basariyati. Ya. I'rabuhu Umma Amrin maf'ulu ara al-basariyati. I'rabnya Umma Amrin atau Umma itu adalah maf'ul dari ara yang bermakna basariyah. Yang bermakna memang melihat. Ya, berarti hanya perlu satu maf'ul.
Wa jumlatu dam'uha qad tahattara minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin halun. Maka jumlah dam'uha qad tahattara itu adalah mubtada' dan khobar yang menempati kedudukan nasab sebagai hal. Bukaan maf'ulun li ajlihi. Bukaan itu adalah maf'ulun li ajlihi. Wa kana zaidatun. Dan kana yang ada pada makana asbaro itu adalah kana tambahan. Kita kembali ke atas. Atas ini. Fahadhafa syairu al-muta'ajjaba minhu. Maka penyair tersebut itu menghapus muta'ajjab minhunya. Wa taqdiru, dan takdirnya wa ma kana asbaroha. Ya, betapa sabarnya ibunya Amr tadi. Tapi hanya itu dihapus karena bisa dipahami dari konteks syair. Wa mithalut tsani, dan contoh yang kedua berarti muta'ajjab minhunya dihapus tapi untuk yang bentuk af'il bihi. Ya. Contohnya itu adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-38. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asmi' bihim wa absir. Betapa ya tajamnya pendengaran mereka dan betapa ya tajamnya penglihatan mereka. Wa taqdiru, padahal dan takdirnya wallahu a'lam, wa absir bihim. Ya harusnya kan asmi' bihim wa absir bihim. Fa khudhifa bihim, maka bihim yang kedua itu dihapus. Itu lidalalati ma qablahu alaihi, karena ada petunjuknya, yaitu apa yang ada sebelumnya, yaitu bihim yang ada pada asmi'. Wa hadza makna qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih ila akhirih. Ai maksudnya istabih hadfal muta'ajjabi minhu. Perbolehkanlah menghapus muta'ajjab minhu. Bi syarti an yakuna ma'nahu wadihan ba'dal hadfi. Namun dengan syarat bahwa makna dari muta'ajjab minhu yang dihapus itu tetap jelas walaupun dia sudah dihapus. Wa qauluhu yadih, ya, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yadih bi kasrit dodil mu'jamati, yaitu dengan mengkasrohkan dot yang mu'jamah, yang ada titiknya di situ. Ya, karena kan mirip shad, ya, shad itu tidak ada titiknya, ini mu'jamah ada titiknya. Mudhari'u wa do'a yadihu. Mudhari'u wa do'a yadihu. Yaitu mudhari' dari wa do'a yadihu. Bima'na yattadihu. Maknanya adalah yattadihu, menjadi jelas. Oke. Kemudian jumudu sighatait ta'ajjubi. Ini menunjukkan bahwa dua bentuk atau dua sighah dari ta'jub ini itu adalah fi'il yang jamid, fi'il yang jumud, yang tidak bisa ditasrif. Ya, jadi fi'il ketika sudah masuk menjadi sighah ta'jub itu menjadi fi'il yang jamid, tidak dapat ditasrif. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, bait yang ke-477. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa fi kilal fi'laini qidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin khutima. Ya, maksudnya adalah dari zaman dahulu, ya, qidman di situ, itu maksudnya dari zaman dahulu, itu dua fi'il yang ada pada sighah takjub, itu lazima man'u tasarrufin. Itu dari dahulu itu ditetapkan bahwa dia tidak boleh ditasrif.
Jadi fiilnya fiil jamid, tidak bisa ditasrif. Ya, bihukmin khutima, ya dengan hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, yakni anna fi'la ta'ajjubi, ya maksudnya bahwa kedua fi'il ta'ajjub, wa huma ma af'alahu wa af'il bihi, yaitu keduanya adalah ma af'alahu dan af'il bihi, ghairu mutasarrifaini. Ya. Keduanya itu tidak dapat ditasrif. Ya, jadi af'ala dan af'il di situ itu tidak dapat ditasrif. Fala yusta'malu minhuma mudhari'un wala ghairuhu. Maka tidak digunakan dari kedua fi'il tersebut mudhari'nya dan juga bentuk-bentuk yang lain. Bal yalzamu ma af'ala lafdzul madhi. Ya, bahkan bentuk ma af'ala itu tetap berada dalam lafadz madhi. Wa yalzamu af'il lafdzul amri, dan af'il itu selalu dalam bentuk amr, ya lafadz amr. Wa kilas sighataini fi'luhuma mutasarrifun fil asli. Ya, padahal kedua sighah tersebut itu fiil-fiil yang digunakan baik dalam af'ala dan af'il itu asalnya itu adalah fiil-fiil yang mutasarrif. Ya, jadi fiil apapun yang digunakan pada af'ala dan af'il itu kan mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Jadi asalnya itu mutasarrif. Walakin bisabab isti'malihi ma fit ta'ajjubi faqada at-tasarrufa. Ya, akan tetapi karena kedua fiil tersebut itu digunakan untuk makna takjub, maka faqada at-tasarrufa. Maka mereka kehilangan bentuk tasarrufnya, kehilangan hak untuk ditasrif. Jadi asalnya itu dia mutasarrif, tetapi karena didatangkan untuk makna takjub, kedua fiil tersebut kehilangan hak untuk dapat ditasrif. Wa makna qawlihi qidman, ya, dan makna ucapan beliau qidman, ay lazima di sini man'u ya. Wallahu a'lam, karena alifnya didatangkan di naskah syarah berarti itu kembalinya kepada dua fi'il. Ya, berarti man'a jadinya. Ya. Lazima man'at tasarrufi fi qadimiz zamani. Maka kedua fi'il tersebut itu terus-menerus atau wajib didatangkan atau terus-menerus dia terlarang untuk ditasrif. Dan itu fi qadimiz zamani, dan itu sudah sejak zaman dulu bahwa dua fi'il ta'ajjub itu tidak dapat ditasrif. Isyaratan ila anna dzalika mimma la khilafa fihi. Ini mengisyaratkan bahwa jumudnya atau jamidnya dua fi'il ta'ajjub itu merupakan atau mengisyaratkan bahwa jamidnya kedua sighah takjub itu adalah suatu perkara yang tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Wa huwa mansubun 'ala dzarfiyyati. Dan qidman di situ itu mansub karena sebagai dzaraf, menunjukkan zaman. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.